susah, syaratnya pun susah, nggak sembarangan orang mesti jihad, ada ketentuannya. Maka ketika Rasulullah mengirim pasukan, nasihatnya banyak. Apa nasihatnya? Jangan motong pohon, jangan membunuh anak-anak, orang tua, orang jompo-jompo, wanita, apalagi yang merusak, semua itu jangan merusak. Terus jangan pakai nafsu. Orang Islam itu nggak boleh pakai nafsu, harus karena Allah. Pernah kejadian ketika Ali bin Abi Thalib ingin membunuh, ya kan? Lalu musuh itu meludahi, kan? Dibunuh, tapi disalahkan oleh Rasulullah karena membunuhnya pakai nafsu. Coba bayangin, susah kan? Padahal kalau nuntut ilmu gampang, tinggal jalan ke sini, tinggal lihat udah. Malesnya. Hah? Malesnya ini. bukan malesnya, niatnya juga. Padahal nggak usah pakai baju perang, nggak usah pakai pedang. Nah, tinggal melangkahkan ke masjid untuk ilmu, tinggal dengerin udah. Karena itu sangat penting sekali. Karena bilang kenapa kita sholat? Sholat pun harus pakai ilmu. Jihad pakai ilmu. Ya. Ketika ada sahabat yang Rasulullah, saya ingin perang, saya ingin berangkat, apakah harus sudah izin sama orang tua? Suruh izin dulu sama orang tua. Kalau orang tua belum izinkan, jangan berangkat. Palestina sekarang Pak mau berangkat, ngapain berangkat coba? Merepotin orang Palestina nanti. Ya. Jadi takaran jihad itu sangat luar biasa, nggak sembarangan. Kayak berangkat sono, ya, mesti jaga orang Palestina, malah ekor yang dijaga sama orang Palestina. Jadi begitu susah ya, kalau kita bicara jihad. Tapi bicara ilmu, kenapa begitu? Dengan dijalankan. Nilai menuntut ilmu pun melebihi dari nilai jihad. Ketika dia dalam menuntut ilmu, maka kata Ibnu Qayyim Jauzi, bila ada seorang hamba dia menuntut ilmu, maka dia dari maghrib sampai sekarang, ya, kita sedang berperang. Seorang mujahid, nilainya besar. Kalau jihad, walaupun nilainya surga, tapi ada nilainya lagi. Apa? Ditanya sama Allah, kamu jihad kenapa? Ditanya hadisnya Rasulullah, kenapa kamu jihad? Pak, kamu mau jihad yang disebut sebagai orang yang kuat, supaya dibilang mujahid. Kan pada kejadian kan ada seorang sahabat, ya, dia perang sangat luar biasa, menghadapi musuh-musuh Islam sangat luar biasa. Sahabat itu kagum, ya, wah ini calon surga. Kata Rasulullah apa? Calon neraka. Kenapa? Luka-luka di sini, nyesal, ngeluh, dan dia bunuh diri. Kayak kok ditembak, karena ini kiri kanan, ya, mati enggak, hidup dia. Sengsaranya setiap waktu, kakinya buntung. Nah, bayangin coba, sabar enggak? Ya?
hari itu sabar 3 hari 4 hari. Jadi kalau kita bayangkan begitu besar ujiannya jihad itu, ada nilainya. Maka kata Rasulullah, kalau jihad itu ingin disebut seorang pahlawan, seorang mujahid besar. Kata Rasulullah, kata Allah, kadzabta kau dusta. Kadzabta kau dusta. Kenapa Allah menggunakan kadzabta? Dia paham tapi menipu dirinya sendiri. Paham tapi menipu dirinya sendiri. Ini nilainya tinggi, tapi dia menipu orang lain. Tapi menuntut ilmu kan enggak. Ya, menuntut ilmu ya, apalagi di Palembang luar biasa ya. Walaupun yang peserta beda-beda, tapi sangat luar biasa. Nasihat kita nggak ada penyesalan dalam menuntut ilmu. Ya, ini sangat luar biasa. Apalagi kalau menuntut ilmu, ya, dari maghrib sampai isya terus ada yang meninggal sebagai syahid, nggak ditanya lagi kamu menuntut ilmu mau disebut apa? Memang hadisnya ada, tapi itu bagi pendakwah, bagi saya misalnya beri nasihat. Kau mau dinasihat kenapa? Untuk apa? Saya karena Allah, kata Allah. Kalian tak bagus tak? Kau memberikan nasihat mengisi tali ini karena ingin disebut sebagai ustaz. Coba. Apa nuntut ilmu pernah ditanya gitu? Pak Eko, apa nuntut ilmu kenapa? Yang disebut ustaz kan enggak. Itu disukai orang seorang pendakwah menuntut ilmu nggak ditanya. Coba tahu kita malas gitu. Kenapa? Ya. Menuntut ilmu banyak, utama ya. Manusia terbaik di dunia siapa? Khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran. Siapa itu yang belajar? Belajar, mendengar. Ya. Maka saya tidak boleh sombong. Saya tidak boleh ngaku saya terbaik, tapi terbaik adalah yang mendengarkan. Mengikut tarif itu terbaik, nilainya di hadapan Allah. Coba. Jadi sebagai seorang ustaz itu ada kemuliaan di hadapan Allah. Yang ada kemuliaan siapa? Menuntut ilmu. Coba dari mana kharaja talabal ilmi, ya. Barang siapa yang keluar untuk ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar? Apa yang disebut ustaz? Kan enggak. Siapa yang keluar dalam menuntut ilmu fisabilillah, dia di jalan Allah hatta yarji'a. Kan luar biasa. Kenapa kita malas? Pas jihad kita semangat, tapi pas ilmu kita malas. Jadi umat Islam harus cerdas, ya, harus cerdas. Cerdas itu bukan berarti, ya, maka kecerdasan Rasulullah itu adalah dia mampu muhasabah diri. Itu menurut Rasul. Orang cerdas itu bukan dia mampu menganalisa perkembangan ekonomi, ya, bukan. Karena Rasul orang cerdas adalah dia mampu muhasabah diri dan menyiapkan dirinya nanti di akhirat. Dua itu aja, itu orang cerdas. Siapa lagi? Orang cerdas yang menuntut ilmu. Ya. Itu orang cerdas. Makanya
kalau orang-orang entertainer memberikan suatu jabatan bukan kepada ya orang yang tinggi, bukan kepada orang-orang yang punya jabatan, tapi orang-orang yang tidak punya jabatan, masih titel enggak. Kenapa? Kalau bisa kasih jabatan kepada orang yang punya titel, debat terus kata dia, kan jelasan dia. Tapi kalau orang yang tidak punya titel, dia menghadapi suatu masalah, dia mencari solusinya. Masalahnya apa? Itu kata entrepreneur, ya. Nah penting Pak. Ya. Jadi kita menuntut ilmu itu penting sekali, karena dinamika kehidupan umat Islam ke depan ini luar biasa. Kita menghadapi masalah pun harus dengan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na lab'atsna fi kulli qaryatin nadhira." Jadi jika Allah mengandalkan setiap negeri qaryah, nadhira itu mesti ada seorang pemberi peringatan, nasihat. Fala tu'il kafirina wa jahidhum bihi jihadin kabir. Maka jangan kamu jihad dan jangan kamu mentaati orang-orang kafir. Wa jahidhum, dan berjihadlah menghadapi mereka jihad dan kabirah, dengan jihad yang sebesar-besarnya. Artinya apa? Jihad di sini adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu nggak ada penyesalan. Saya ceritakan jihad, ya kita mati enggak, sengsara iya gitu. Uji proses itu luar biasa. Udah ditembak, pepol, kiri kanan, kakinya buntung, ya, enggak mati, ya, pasti dia akan sengsara. Tapi kan menuntut ilmu, jihad mah dah jalani kehidupan ini, ada waktunya, ya. Jihad juga ada waktunya. Tapi menuntut ilmu setiap saat. Perang Allah. Makanya tentang ilmu, ya, sangat penting, apalagi ilmu dalam membaca Al-Quran. Sangat penting. Misalnya contoh sehari-hari kita, kata alamat sama alimat. Ini artinya apa? Ilmu ini alim apa? Siksaan. Paham? Kan ada nih, ada pun ya, ada pun siksaan yang pedih, pedih hatinya. Misalnya apa? Surah Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil. Pakai ain apa alif? Hati-hati. Satu ayat aja mesti hati-hati. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Maka itu makhluk begitu penting. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kalau baca alamin, apa artinya?
segala puji bagi Allah Tuhan. Kalau alif pakai alif, alamin. Sama kan? Hanya beda itu ini dong beda itu. Dengan sama Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama enggak? Ain sama A. Penting, Pak. Itu pentingnya nuntut ilmu. Maka nuntut ilmu itu enggak habis-habisnya. Jangan sampai bosan gitu. Jangan sampai bosan. Penting sekali. Makanya ada 3 faktor kemunduran umat Islam. Kita muhasabah diri kita sendiri lah. Kita termasuk dari yang mana? Ya. Yang satu, yang pertama adalah banyak umat Islam yang tidak tahu apa itu Islam. Banyak kan? Banyak kan? Apa itu Islam? Islam apa artinya? Banyak. Islam itu artinya selamat. Selamat aja artinya lah, yang paling mudah berselamat. Namanya selamat berarti kita harus memberikan keselamatan kepada orang lain kan? Nggak boleh pukul, ya. Apalagi nggak boleh nyakitin. Makanya kalau ada orang Islam menyakiti saudaranya harus dikatakan keislaman. Siapapun dia, baik dia seorang kiai, seorang ustaz, seorang habib, kalau sudah menyakiti saudaranya, menggibah saudaranya, hati-hati loh, ustaz ini gini. Tanyakan Islam. Kan Islam artinya selamat. Jadi bukan selamat buat dirinya sendiri, harus buat orang lain. Itu Islam. Makanya luar biasa kan Islam. Ketemu saudara mesti salam, jangan halo gitu. Tapi kalau kadang-kadang kan pas belokan langsung bunyi, tidak apa-apa lah, itu dadakan kaget gitu. Bisa itu kan alami juga kan gitu. Jadi kita biasa aja kan. Assalamualaikum. Itu yang pertama. Jadi banyak umat Islam itu tidak tahu apa itu Islam. Tahunya hanya pokoknya orang tua saya ini sholat, saya sholat. Ya. Orang tua saya ini zakat, fitrah, ya saya zakat, fitrah. Tapi orang tua saya infak, mikir dia, saya infak ya. Ya. Banyak lah. Dan tidak tahu apa itu Islam. Yang kedua adalah banyak umat Islam yang tidak mau diatur oleh Islam. Ya. Tidak mau diatur. Sholatnya, ya. Sholat berjamaah. Kalau muslimin di masjid, kecuali di kondisi lain, ya. Masjid. Aturan Islam kalau kita lihat tidak begitu, ya, gampang-gampang susah. Terus ada umat Islam yang ketiga, ada umat Islam yang memusuhi Islam, ya, dan umat Islam lainnya. Ya.
Di antara umat Islam sendiri aja udah saling membunuh, saling perang, saling menghina. Maka dalam surah Al-Imran yang tadi saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi Islam. Asbabun nuzul di sini adalah jangan kau saling membunuh sesama muslim. Maka kata hadis kita kufur. Siapa yang membunuh seorang muslim dia dalam kondisi membunuh, kufur, apalagi mencaci maki. Maka ini aturan Islam seperti ini. Kalau kita bangun masyarakat masyarakat Islam, ya seperti itu. Kita dilecehkan, dihina, ya biarin aja. Kan ada batasnya. Nggak selamanya dia akan menghina terus, ada batasnya. Yakin. Ya, kita dihina, mau minta hadapi apa disana sama Allah? Anak mana? Paman. Kita ini digibahin. Ya, aduh pertanyaannya, apa kita hadapi apa disana sama Allah? Salah sama Allah. Lebih enak, lebih adem gitu. Kalau sama kita hadapi. Ada dua, kalah atau menang. Tapi kalau serahkan sama Allah, biarkan Allah yang melakukan. Luar biasa. Luar biasa. Makanya kalau ini kita lakukan, insya Allah ya, anak-anak kita akan mengikuti itu semua. Makanya dalam surah Al-Kautsar, inna a'tayna al-Kautsar, terus fasalli rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Ini kisah tentang Abu Jahal menghina Nabi, bahwa Nabi itu terputus. Terputus apanya? Nasabnya. Maka kata Allah, inna syani'aka wal abtar, dia yang terputus nasabnya. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, atau sampai yang dulu lah, Fir'aun, terus lagi, nah terputus nasabnya. Ada nggak keturunan apa namanya? Ada nggak keturunan Fir'aun sekarang yang berbuat jahat? Ada nggak? Nggak ada. Tapi keturunan orang baik itu sampai cucu-cucunya, walaupun ada satu sisi mungkin anaknya ada yang nakal, ada, tapi kita nggak tahu di akhir kehidupannya situ. Tapi kalau orang jahat, ya, si Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, yakinlah tidak ada keturunan yang melakukan itu. Bahkan sebaliknya, keturunan mereka melakukan hal-hal yang kebaikan. Kamu juga Ikrimah masuk Islam. Siapa lagi? Abdullah bin Salul, gembong Nabi. Ada tak keturunannya mengikuti jejak bapaknya? Tidak ada. Anaknya Abdullah masuk Islam. Coba. Walau maka kalau ada orang jahat, yakinlah sifatnya memang ada, tapi anaknya tidak ada satupun yang meniru bapaknya. Bahkan sebaliknya, anak itu menjadi baik. Tapi orang baik, ya otomatis anak akan menjadi baik. Banyak cerita. Ada seorang kiai anak nakal, nakal, pemakai narkoba, tapi ketika bapaknya meninggal, anaknya itu menjadi baik.
pasti anaknya tidak mengikuti jejak bapaknya. Ada nggak? Enggak ada. Bapaknya jahat, anaknya ikut jahat. Ada nggak? Jangan terpengaruh sama buah itu, tetap jauh dari pohon yang jangan. Ya, bapaknya jahat, anaknya jahat. Enggak. Yakin di surat itu Al-Kautsar. Contohnya banyak, Fir'aun, Namrud, ada nggak keturunannya? Atau Abu Jahal, ada nggak Abu Jahal keturunannya? Nggak ada. Mati di situ semua, terputus. Tapi anaknya menjadi orang-orang yang masuk Islam. Itu luar biasa ya. Pokoknya itu jangan pernah dengan buah itu buah apa? Buah itu tak jauh dari pohonnya, bukan seperti itu. Ya. Padahal bahwa jadi dalam ayat tadi dalam surah Al-Furqan ya ayat 51 52, berjihad terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihadnya besar-besar dan jihadnya besar. Ilmu itu jangan sampai lah menghadapi orang-orang yang tidak tahu bagaimana ya kan? Islam bagaimana. Ketika saudara kita bertanya atau saudara kita yang muslim bertanya, bagaimana cara jawabnya? Atau dialog dengan mereka walaupun kita beda agama ya. Islam tadi bisa ya, kemarin ya, Katolik ya, pulang dagang sholat maghrib, pulang dagang ya, sampai Isa ngobrol sama orang Katolik. Ya. Ini harus kita bangun walaupun ya di Katolik biarin aja. Tapi bagaimana Islam itu, bahwa Islam itu benar-benar itu penting. Padahal bahwa jadi jalan Allah itu adalah menuntut ilmu dan mengajak manusia kepada jalan Allah. Ya bagaimana kita bisa mengajak mereka kalau kita tidak ada ilmunya? Ya. Yang kayak Pak Dwi lah, ada orang ke PKS kan pintar, dia ada ilmunya. Karena ada ilmunya kan itu. Ngajak orang ke sholat, ya. Walaupun kita nggak bisa ngomong, hanya bisa pakai baju rapi, sarung atau apalah, berangkat sholat. Ya. Kita lewat depannya, itu pun Pak. Ya, udah masuk. Ya. Jadi, ayolah kita terus belajar. Jangan sampai kita malas. Jangan sampai, karena itu sangat luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan manfaatnya yang kita bahas hari ini, dan mudah-mudahan kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.